Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insyaallah untuk materi di hari ini yaitu materinya adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, kemarin kita membahas tentang kisah keteladanan Nabi Nuh ya, dan sekarang insya Allah kita akan membahas kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah baiklah, bagaimana kelanjutannya? Nah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja bahas keteladanan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana selanjutnya? Silahkan simak video berikut ini. Nah baiklah anak-anak, kita langsung saja ke materi hari ini ya, yaitu materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Selain menjadi nabi, beliau dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman menjadi raja yang kaya raya, bijaksana, serta dapat memahami bahasa jin dan bahasa binatang. Hebatnya, beliau itu tidak pernah sombong. Nah, suatu hari sang nabi berbincang-bincang dengan para penasehatnya. Bagaimana keadaan rakyatku? Damai dan sentosa raja? Nah, kata penasehatnya. Sudikah raja menemui mereka? Lalu Nabi Sulaiman pun setuju. Beliau memerintahkan semua tentaranya dari golongan jin, manusia, dan binatang untuk mempersiapkan diri. Mereka akan pergi menemui rakyat di kerajaan itu. Namun di tengah perjalanan, berhenti, seru Nabi Sulaiman. Kenapa berhenti di sini wahai Nabi Sulaiman? Tanya salah seorang pasukannya. Lalu Nabi Sulaiman pun menjelaskan, baru saja lewat kawanan semut. Nah, pemimpin semut memerintahkan semut lainnya segera memasuki lubang. Jika terlambat akan terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Nah, kata si semut itu. Nabi Sulaiman memberhentikan pasukan hingga semua semut masuk ke lubang. Nah, Nabi Sulaiman pun melanjutkan perjalanannya. Tanpa sepengetahuan beliau, ternyata ada salah satu binatang, yaitu burung hudhud, yang memisahkan diri dari rombongan. Setelah sekian lama, Nabi Sulaiman baru sadar kalau hudhud tidak ada. Beliau marah dan berjanji akan menghukumnya jika kembali tanpa alasan yang jelas. Akhirnya hudhud pun datang. Nabi Sulaiman bertanya tentang kepergiannya yang tanpa izin. Lalu burung hudhud pun menjelaskan, ia terbang menuju suatu negeri, yaitu negeri Saba, kata burung hudhud. Berdasarkan pengamatannya, ternyata kerajaan Saba itu dipimpin oleh Ratu Balqis. Ratu dan rakyatnya, yaitu mereka menyembah matahari. Nah, ternyata mendengar kisah hudhud ini, Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Beliau lalu menulis surat. Isinya yaitu ajakan untuk menyembah Allah dan berhenti menyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman pun menyebutkan bahwa Ratu Balqis dan masyarakatnya berada dalam kesesatan karena menyembah matahari. Kirimkan surat ini untuk Ratu Balqis, perintah Nabi Sulaiman kepada hudhud. Mendapat surat itu, Ratu Balqis terkejut. Beliau meminta pendapat para penasehatnya. Hampir semua penasehat menyarankan untuk menyerang kerajaan Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis. Mereka menganggap surat itu penghinaan yang sangat besar. Kerajaan Sabah memang kuat dan besar, tentaranya banyak dan kuat.
Mereka tentu mampu menyerang kerajaan Nabi Sulaiman. Namun Ratu Balkis tidak begitu saja menerima saran para penasehatnya. Dia malah mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Menurut sang ratu, jika hadiah diterima, berarti Nabi Sulaiman raja yang lemah. Jika ditolak, artinya Nabi Sulaiman raja teguh dengan keyakinannya. Lalu diutuslah pasukan untuk menyerahkan hadiah itu. Ternyata Nabi Sulaiman menolaknya. Bahkan sang Nabi berpesan, dia tidak akan segan-segan menyerang kerajaan Saba. Ratu Balkis pun gelisah. Para penasehat Ratu Balkis bersikeras untuk melawan dan mendahului menyerang kerajaan Nabi Sulaiman. Lagi-lagi Ratu Balkis memilih berdamai dan mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah tahu bahwa Ratu Balkis akan datang. Beliau lalu mengumpulkan para tentaranya. Sang Nabi ingin menguji kecerdasan dan ketelitian Ratu Balkis. Siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan sangat cepat? Tanya Nabi Sulaiman kepada tentaranya. Saya, ucap seorang tentara dari golongan jin. Berapa lama? Kata Nabi Sulaiman. Sebelum Tuan bangkit dari tempat duduk, singgasana itu sudah ada di hadapan Tuan, jawab jin yang bernama Ifrit itu. Para tentara terkagum-kagum atas kesanggupan Ifrit. Namun, saya bahkan sanggup memindahkannya dalam sekejap mata, seru orang yang soleh di antara para tentara. Nabi Sulaiman pun mempersilahkan orang tersebut melaksanakannya. Nah, peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 39-40, yang artinya, Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sungguh aku kuat untuk melakukannya dan dapat dipercaya. Lalu seorang yang mempunyai ilmu dari kitab-kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Setibanya di Baitul Maqdis, Ratu Balkis terkagum-kagum. Dia belum pernah melihat kerajaan semegah itu. Pantas saja Nabi Sulaiman menolak hadiahnya. Ratu Balkis pun duduk di atas singgasana. Dia merasa heran, singgasana itu persis miliknya. Bahkan Ratu Balkis pun merasa malu saat hendak menuju istana Nabi Sulaiman. Dia mengangkat pakaiannya karena merasa akan melewati sungai penuh ikan. Dia khawatir pakaiannya akan basah. Nabi Sulaiman memberitahu, itu bukan sungai, tapi lantai kaca yang di bawahnya terdapat air dan ikan. Terbuktilah keluasan ilmu dan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Sang Nabi pun begitu santun. Akhirnya sang ratu mau mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Ratu dan rakyatnya pun lalu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana anak-anak, sudah dilihat dan disimak videonya? Nah, itu adalah cerita singkat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, dari cerita singkat ini kita dapat mengambil hikmah ya. Nah, yang mana hikmah ini adalah salah satu pelajaran bagi kita ya tentang kisah Nabi Sulaiman. Nah, apa saja hikmahnya? Nah, hikmah yang pertama yaitu adalah Nabi Sulaiman selalu memperhatikan keadaan umatnya. Nah ya, jadi Nabi Sulaiman ini menjadi pemimpin yang adil ya, raja yang adil. Nah, ini dirasakan oleh semua umatnya ya, baik itu dari golongan manusia, dari golongan jin dan golongan binatang. Nah, seperti itu. Adapun hikmah yang kedua yaitu adalah Nabi Sulaiman selalu menghormati orang lain ya. Dalam artian Nabi Sulaiman ini selalu menghormati semua orang lain ya, semua umatnya. Nah, kita pun harus demikian.
kita harus bisa saling menghormati, menghargai, baik itu kepada orang yang lebih dewasa atau terhadap orang yang lebih muda dari kita ya. Nah, terlebih kita harus saling menghormati ya kepada orang tua kita, menghormati kepada orang tua kita, lalu menghormati kepada guru kita. Nah, ini adalah orang tua kita ya. Di rumah ibu dan bapak, dan sedangkan di sekolah adalah guru. Nah, itu adalah orang tua kita juga. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hikmah yang ketiga, yaitu Nabi Sulaiman selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau adalah nabi yang taat juga ya. Bahkan kita pun harus demikian. Kita harus bisa taat dan patuh terhadap perintah Allah ya, melaksanakan segala perintahnya dengan keikhlasan dan juga menjauhi segala larangannya dengan kesabaran. Nah, inilah ya salah satunya. Jadi kita pun selain daripada itu ya, harus selalu melaksanakan ibadah, terutama adalah sholat. Nah ya, sholat yang 5 waktu. Nah, adapun hikmah yang keempat adalah Nabi Sulaiman ini menganggap dirinya itu tidak bisa apa-apa, atau menganggap semua yang diterima oleh Nabi Sulaiman ini adalah sebatas titipan saja ya. Nah, jadi kita pun harus demikian. Semua yang Allah berikan kepada kita pada dasarnya adalah titipan ya, yang mana apakah kita bisa membawanya. Maksudnya gimana? Contoh saja harta misalkan. Nah, harta ini adalah salah satu titipan dari Allah. Apakah kita bisa membawanya, dalam artian apakah kita bisa mensedekahkannya, menginfakkannya. Nah, apabila kita bisa seperti itu, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat ya. Tapi apabila kita tidak mau berinfak ya, tidak mau bersedekah, maka kita akan celaka. Nauzubillah min dzalik ya. Karena ternyata di setiap harta kita itu ada hak bagi orang lain ya. Nah, itu hikmah yang keempat. Adapun hikmah yang kelima, Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Nah ya, kita pun harus demikian. Tidak boleh sedikit pun kita memiliki rasa sombong. Kita tidak memiliki apa-apa ya. Apa yang harus kita sombongkan? Sedangkan semua ini hanyalah titipan dari Allah ya. Nah, jadi kita pun tidak boleh sombong. Kita memiliki barang ataupun apapun lah ya yang kita miliki, sedangkan orang lain tidak memiliki. Nah, ini tidak patut untuk disombongkan ya. Nah, itu. Nah, untuk hikmah yang terakhir yang dapat kita jadikan pelajarannya, yaitu Nabi Sulaiman memiliki sifat pemaaf kepada siapapun. Nah, kita pun harus demikian ya, memiliki sifat pemaaf. Apabila ada teman yang meminta maaf kepada kita, maka kita wajib untuk memaafkan ya. Nah, apabila kita membuat kesalahan, kita pun harus berani untuk meminta maaf ya. Kita harus wajib meminta maaf ya, karena inilah salah satunya hubungan kita dengan sesama manusia ya. Apabila kita tidak saling mengalah ya, maka permasalahan tidak akan pernah selesai ya. Nah, seperti itu. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah hikmah yang bisa kita petik dari cerita singkat Nabi Sulaiman ini. Nah, baiklah, untuk tugas hari ini silakan kalian perhatikan. Nah, ini adalah tugas kalian. Silakan kalian tulis ya. Apabila kalian melihat video ini di HP, bisa di screenshot dulu ya. Apabila di komputer bisa di skip, lalu kalian tulis atau fotokan. Nah ya, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Nah, itu saja barangkali yang dapat kita bahas untuk pertemuan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.